Darmawan Gumai 8951, _XA Biru 1832, Johorean 90-an, Dodi Keko Sofyan 4251, Iqbal Syahputra, Rahazea, Gang Channel 6434, Dahlan Halo Bang Aku dari Bogor, Lord Bang Bros 7008, Risman 0240, Rudik Setiawan, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 223. Dan biar nggak kelamaan openingnya, segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 反地球者，诛！ Pada part sebelumnya diceritakan, Luo Feng yang hanya bisa menggelengkan kepala, saat mengetahui, bahwa lawan yang akan dihadapi Rongjun adalah si Dewa Kematian Bolan. Yang walaupun Rongjun bisa dikatakan kuat, namun kekuatannya belum bisa dibandingkan dengan si Dewa Kematian Bolan, yang merupakan top skor dalam kompetisi jenius ini. Di sela ekspresi itu, Rongjun yang mengetahui informasi tentang Long Yun, yang merupakan lawan yang harus dihadapi oleh Luo Feng, ia pun dengan cepat menggunakan energi genetiknya untuk berkomunikasi. Yang dimana saat itu Rongjun berkata pada Luo Feng, agar dia lebih berhati-hati dengan peserta yang bernama Long Yun. Karena dari semua informasi tentang 20 peserta teratas, 19 diantaranya memiliki pemahaman tentang 2 hukum asal, dan hanya 1 peserta saja, yang memahami 1 hukum asal muasal, dan orang itu adalah Long Yun, ungkap Rongjun, dan hal itu membuat Luo Feng seketika terkejut. Sedikit penjelasan tambahan, yang dimana rata-rata dari 19 peserta yang masuk dalam peringkat 20 teratas, memahami 2 hukum asal, dan salah satu hukum asal yang mereka pahami adalah hukum asal ruang angkasa, yang merupakan hukum asal terkuat dari daftar seluruh hukum asal muasal, dan hal itulah yang membuat para peserta ini bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Sama halnya dengan Luo Feng, yang pada dasarnya telah memiliki pemahaman tentang hukum asal emas dan ruang angkasa. Sedangkan Long Yun, ia hanya memahami 1 hukum asal, dan hukum asal itu adalah hukum asal tanah. Namun, walaupun hanya memahami hukum asal muasal tanah, namun dengan dapat masuknya ia ke dalam peringkat 10 teratas, hal itu cukup mengejutkan bagi Luo Feng. Setelah mendengarkan perkataan Rongjun, Luo Feng pun sedikit tersenyum dan berkata pada Rongjun, agar dia juga tetap waspada, karena bagaimanapun, lawan yang akan ia hadapi adalah si Dewa Kematian Bolan, yang merupakan peserta terkuat dalam kompetisi ini. Mendengar peringatan itu, Rongjun pun tertawa lalu berkata, hahaha, kau tak perlu memikirkan tentang hal itu, walaupun aku tidak dapat mengalahkannya, namun aku pun tidak akan membiarkannya memenangkan duel dengan mudah, ucap Rongjun. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum sembari mengangguk pelan. Singkat cerita, waktu istirahat yang diberikan oleh penyelenggara kompetisi pun telah berakhir, dan 10 peserta yang akan melakukan duel pun telah diteleportasikan ke 5 arena yang mengambang di atas alun-alun. Yang dimana saat para peserta telah berpindah ke dalam arena, pandangan para penonton dan pejuang abadi pun langsung tertuju pada 2 arena, yaitu arena yang ditempati oleh Luo Feng dan Rongjun. Saat itu tampak, Long Yun yang menggunakan armor serta helm pertempuran yang memiliki tanduk, segera mengacungkan kapak besar yang menakutkan ke arah Luo Feng sembari berkata, Luo Feng, ternyata kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang aku pikirkan, dan untuk menghargai kekuatanmu itu, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk bertarung denganmu, ucap Long Yun, yang tiba-tiba melepaskan domain yang penuh tekanan pada Luo Feng. Merasakan tekanan yang begitu berat, Luo Feng pun seketika mengerutkan keningnya. Sial, kekuatan macam apa ini, gumam Luo Feng. Di sisi lain, tampak para peserta yang telah tereliminasi beserta 1008 pejuang abadi pun, ikut terkejut saat melihat kemampuan dari domain yang dilepaskan oleh Long Yun. Kekuatan domain yang benar-benar menakutkan, padahal pada dasarnya dia hanya memahami 1 hukum asal, dan itu pun bukan hukum asal ruang angkasa,
melainkan hanyalah hukum asal tanah, namun dia benar-benar mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu, ucap salah satu makhluk abadi. Di sisi lain, Luo Feng yang merasakan tekanan tersebut, ia pun menyipitkan matanya dan menatap ke arah Long Yun sembari bergumam. Pada dasarnya peserta yang telah masuk dalam peringkat 10 teratas, rata-rata domain yang mereka miliki merupakan domain level 9, dan hal itu tidaklah aneh bagiku. Namun semua itu sangat berbeda dengan domain yang dilepaskan oleh Long Yun, yang hanya dengan menggabungkan domainnya dengan satu hukum asal muasal, dia benar-benar dapat memadatkan wilayah sekitar, seolah-olah itu sebuah benteng yang tak tertembus. Dari sini bisa disimpulkan, pemahamannya tentang hukum asal tanah jauh lebih menakutkan daripada yang telah dipahami oleh Rongjun, gumam Luo Feng, yang dengan cepat bergerak menjauh, dan keluar dari jangkauan domain milik Long Yun. Di saat yang sama, tampak 9 bilah emas setipis sayap jangkrik, keluar dari sebuah tongkat emas yang berada di punggungnya, yang dengan cepat melesat ke arah Long Yun, yang saat itu berada di dalam domain miliknya. Aku ingin melihat, berapa banyak serangan yang bisa kau hadapi, ucap Luo Feng, sembari mengendalikan 9 bilah persenjataan Nansen. Namun, saat bilah-bilah itu menerobos ke dalam domain, tiba-tiba, kecepatan bilah yang dilepaskan oleh Luo Feng seketika menurun drastis, dan terhenti saat 9 bilah itu menghantam tubuh Long Yun. Melihat hal itu, seketika ekspresi Luo Feng berubah. Bagaimana bisa seperti ini, gumam Luo Feng yang tampak terkejut. Di sisi lain, para pejuang abadi yang menyaksikan pertandingan itu pun berkata, dengan pemahamannya tentang hukum asal tanah, ditambah dengan atribut tanah dari domain yang ia miliki, ini sungguh menjadi kombinasi pertahanan yang sempurna bagi Long Yun. Luo Feng, bocah ini benar-benar memiliki keberuntungan yang buruk, karena selama kompetisi, ia selalu dipertemukan dengan lawan-lawan yang sangat kuat, ucap si pejuang abadi. Saat itu, ketika pejuang abadi sedang sibuk berdiskusi, tiba-tiba, Long Yun mengambil langkah dan berlari ke arah Luo Feng, yang dimana setiap langkah yang diambil olehnya, membuat arena bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa. Melihat hal itu, Luo Feng pun dengan cepat menggunakan teknik 1000 benang untuk menghindari serangan Long Yun, yang dengan kecepatan dari teknik itu sendiri, sampai menciptakan 9 bayangan dirinya. Namun sayang, kecepatan itu masih bisa disaingi oleh Long Yun, yang dengan cepat melesat mengikuti gerakan Luo Feng. Di saat yang sama, Luo Feng yang merasa telah terdesak, tiba-tiba matanya memancarkan ekspresi dingin, diikuti 9 bilah yang dilepaskan olehnya seketika terhenti di udara, lalu memisahkan diri menjadi 81 bilah kecil. Yang dimana sesaat setelahnya, bilah-bilah itu kembali menyatu dan membentuk sebuah pedang emas dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak bersinar. Dan ternyata guys, pedang emas ini adalah bentuk kedua dari 9 bentuk persenjataan Nansen, yang disebut formasi pedang penusuk langit. Saat itu, setelah formasi sepenuhnya telah terbentuk, seketika pedang emas tersebut segera melesat dengan cepat, dan dengan mudah menembus domain yang dilepaskan oleh Long Yun. Melihat hal itu, Long Yun pun seketika terkejut, dan dengan cepat mengayunkan kapak besarnya untuk memblokir pedang milik Luo Feng, hingga menyebabkan arena yang mereka tempati berguncang hebat, saat senjata roh milik Luo Feng bertabrakan dengan kapak milik Long Yun. Bahkan, karena kerasnya efek benturan dari dua senjata itu, membuat tubuh Long Yun sedikit terdorong, namun hanya mengalami luka ringan. Melihat hal itu, para makhluk abadi dan para peserta yang menonton pertandingan pun seketika terkejut. Ini, bocah bernama Luo Feng ini benar-benar telah memberikan kita kejutan yang luar biasa, ucap salah satu makhluk abadi, lalu kembali berkata, aku tidak menyangka, selain pemahamannya tentang hukum asal emas telah meningkat, hingga ia dapat menguasai tahap kedua dari teknik 10.000 benang, ternyata, dia pun benar-benar telah bisa melepaskan bentuk kedua dari 9 bentuk persenjataan Nansen. Ya benar, sepertinya kompetisi kali ini akan mencetak banyak jenius baru, lanjut salah satu makhluk abadi. Di sisi lain di dalam arena, walaupun saat itu Long Yun berhasil memblokir serangan Luo Feng, namun, karena kerasnya efek benturan, membuat Long Yun mengalami luka ringan, dan menatap Luo Feng dengan tatapan tajam. Di sisi lain, Luo Feng yang melihat Long Yun yang masih dapat berdiri, ia pun mengerutkan keningnya. Karena menurut informasi yang dikatakan oleh Babata, seseorang yang berhasil menguasai bentuk pertama dari persenjataan Nansen yang disebut dengan sebutan pedang ilusi, dapat menjadi pejuang yang tak terkalahkan di tingkat bintang.
Sedangkan jika pejuang tingkat bintang itu berhasil menguasai bentuk pedang penusuk langit, bahkan si Golden Hornet Behemoth yang berada pada tingkatan kekuatan yang sama pun tidak dapat untuk memblokir serangan tersebut. Tapi faktanya, dengan dapat berdirinya Long Yun setelah memblokir serangan yang dilepaskan oleh Luo Feng, hal itu sudah membuktikan bahwa kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Di sela pemikiran yang berkecamuk di benak Luo Feng, tiba-tiba, Long Yun yang berada di dalam domainnya pun kembali melesat ke arah Luo Feng, dan berniat melakukan pertarungan jarak dekat. Namun tentunya, Luo Feng yang merupakan seorang pembaca roh yang ahli dalam serangan jarak jauh, ia pun dengan cepat menghindar dan terbang menjauh, sembari melesatkan pedang emasnya yang dengan cepat menusuk ke dalam domain milik Long Yun. Saat itu, Long Yun yang terus ditekan oleh pedang penusuk langit milik Luo Feng, hanya bisa memblokir setiap serangan itu, tanpa bisa mendekati Luo Feng. Sementara di sisi lain, pertempuran antara para jenius lain pun telah berakhir, yang dimana saat itu, pertandingan antara Bolan melawan Rongjun dimenangkan oleh Bolan, Qiansui melawan Aopa dimenangkan oleh Qiansui, Jiang Mo melawan Ai Chen dimenangkan oleh Ai Chen, dan pertandingan antara Lancelot melawan Wuka berhasil dimenangkan oleh Wuka, dan hanya menyisakan pertempuran Luo Feng melawan Long Yun. Saat itu, Luo Feng terus melesatkan senjata rohnya, yang terus menusuk ke dalam domain milik Long Yun. Sementara Long Yun, ia hanya bisa terus memblokir serangan itu tanpa bisa mendekati Luo Feng, layaknya seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya, dan juga telah menderita luka di sekujur tubuhnya. Hingga suatu ketika, para pejuang abadi yang merasa bahwa waktu pertempuran yang mereka lakukan sudah terbilang cukup lama, mereka pun memutuskan untuk memperkecil arena. Melihat hal itu, Luo Feng pun seketika terkejut, karena dengan semakin mengecilnya arena, hal itu adalah sebuah kerugian baginya. Dan benar saja apa yang ia pikirkan, yang dimana ketika arena makin menyusut hingga mencapai radius 50 meter, seketika, Luo Feng pun terjebak dalam domain milik Long Yun yang dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan, layaknya seekor serangga yang terjebak dalam jaring laba-laba. Melihat Luo Feng yang sudah tak bisa bergerak dengan leluasa, Long Yun pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan langsung mengeliminasi Luo Feng menggunakan kapak besarnya. Melihat hal itu, Rongjun, Bolan dan para peserta yang telah selesai melakukan pertandingan pun seketika terkejut dan berkata, "Pertandingan ini sangat tidaklah adil." "Ya benar yang kau katakan, karena jika arena itu tidak menyusut, maka Luo Feng tidak akan terjebak dalam domain miliknya, dan Long Yun pun tak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya," ucap Bolan dan para peserta lain. Singkat cerita, saat duel di dalam 5 arena itu telah berakhir, tampak Master 9 Pedang yang duduk bersama para makhluk abadi pun langsung berdiri sembari berkata, "Bagus, sungguh pertarungan yang luar biasa," ucap Master 9 Pedang, sembari menyuruh 5 peserta yang memenangkan duel untuk beristirahat selama 30 menit, serta memberitahukan aturan dalam pertarungan final. Yang dimana peraturan dari pertarungan final yang akan diadakan 30 menit mendatang, setiap peserta dari 5 peserta yang telah memenangkan duel, akan berhadapan satu sama lainnya, dan akan mendapatkan 1 poin untuk setiap kemenangan. Di sisi lain, terlihat Luo Feng dan Rongjun yang telah tereliminasi, tampak tengah duduk sembari menikmati secangkir kopi cap oleng. Di sela itu Rongjun berkata, "Luo Feng sayang sekali, jika saja arena itu tidak menyusut, ditambah dengan kekuatan dari senjata roh pedang penusuk langit milikmu, sudah pasti, kaulah yang akan memenangkan pertempuran tadi," ucap Rongjun. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Kau tak perlu berkata seperti itu, karena kau pun mengalami hal yang sama. Seandainya lawanmu bukanlah Bolan, sudah pasti kau akan memenangkan duel tersebut. Karena walaupun banyak dari pejuang abadi yang mengatakan bahwa Long Yun memiliki pertahanan yang kuat, namun jika dia bertemu denganmu, sudah pasti pertahanannya tidak akan berarti apa-apa, dan kau pun bisa menempati peringkat 2 teratas dalam kompetisi ini," ucap Luo Feng sembari tertawa. "Luo Feng sudahlah, ucapanmu itu sungguh terlalu berlebihan," ucap Rongjun yang juga diselingi gelak tawa. Singkat cerita, waktu istirahat yang diberikan pihak penyelenggara kompetisi pun telah berakhir, dan pertandingan 1 lawan 1 antara 5 jenius yang telah lolos pun kembali dimulai. Yang dimana saat itu, pertandingan pertama adalah pertandingan antara Long Yun melawan Wuka si pangeran dari planet Manka. Dan dengan kekuatan domain yang ia miliki, Long Yun pun dapat menang dalam pertandingan tersebut, tanpa ada penjelasan detail dalam novelnya. Yang dimana dalam novel dijelaskan, dalam kompetisi final ini Long Yun berhasil memenangkan 3 pertandingan, dan dipertemukan dengan si Dewa Kematian Bolan.
Yang dimana saat menghadapi Bolan, kekuatan dari domain yang dilepaskan oleh Long Yun seolah tak berarti, dan Bolan pun berhasil membunuhnya dengan sangat mudah. Dan dengan demikian, Bolan yang telah memenangkan 4 pertandingan pun berhasil menempati peringkat pertama dan berhak untuk menjadi anggota dari wilayah rahasia primitif, yang merupakan wilayah rahasia utama milik perusahaan virtual. Sedangkan posisi kedua, berhasil dimenangkan oleh Long Yun. Yang dimana menurut aturan dalam kompetisi, Long Yun yang berhasil menempati peringkat kedua pun berhak untuk menjadi anggota dari wilayah rahasia primitif. Namun saat itu, entah karena apa, tiba-tiba, para makhluk abadi seketika dilanda kebingungan untuk mengumumkan hal tersebut, dan mulai berdiskusi tentang kemenangan Long Yun. Singkat cerita, setelah menyelesaikan diskusi yang entah apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba, Master 9 Pedang berdiri dan melihat ke arah 1000 peserta jenius sembari menarik nafas berat lalu berkata, "Kompetisi pertarungan puncak dari para jenius kali ini telah berakhir dengan sempurna, dan kalian adalah sekelompok jenius luar biasa yang telah terpilih. Dan aku berjanji, perusahaan virtual alam semesta kami akan menggunakan semua sumber daya yang kami miliki untuk melatih kalian menjadi makhluk yang tak tertandingi, jadi bekerjalah lebih keras lagi, karena beberapa saat nanti, akan ada utusan dari perusahaan kami yang akan menjemput kalian, dan menemani kalian untuk memasuki alam wilayah semesta primal," ucap Master 9 Pedang, dengan ekspresi yang dilanda kebimbangan. Nah guys, kira-kira apa nih yang bikin gelisah si Master 9 Pedang yang merupakan pejuang abadi dengan gelar kesatria ruang angkasa? Tapi sudahlah, karena ini adalah ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star. Dan akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video.